Halo, selamat malam Raffi. Iya, Kak. Oke, sip. Bulan kami. Oke, thank you Raffi. Selamat datang di kelas hari ini Raffi ya. Jadi untuk hari ini kita akan lanjutin pembelajaran kita lagi, Raffi. Jadi ya untuk hari ini kita akan masuk ke dalam namanya modul baru Raffi ya. Kita akan belajar namanya JavaScript di pembelajaran kita hari ini. Jadi kita akan masuk ke dalam namanya Introduction to JavaScript buat pertemuan kita hari ini. Sebelum kita mulai Raffi, seperti biasa aku mau nanya dong terkait kabar dari Raffi. Raffi gimana kabarnya? Boleh dong di-share kesibukannya gimana? Sebenarnya ini, Kak, ngolah data praktikum. Wah, data praktikum. Hmm. Oke. Oh, berarti udah mulai kuliah lagi, Raffi ya? Udah masuk ya? Lagi Udah, minggu apa sekarang? UTS kah atau minggu kuliah biasa udah aja? kuliah biasa. Udah selesai tes. Oh, udah selesai UTS. Terus UASnya kapan tuh, Raffi, kira-kira? Desember. Desember udah UAS lagi ya? Berarti Hmm. Desember UAS dan nanti kenaikan ke semester 4 berarti ya? Hmm. I see. Oke, kalau gitu, Raffi, thank you sebelumnya ya. Udah memberikan update untuk kabar dari Raffi. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ya, Raffi, untuk pertemuan kita hari ini ya. Kita hari ini akan masuk ke dalam namanya Introductions to JavaScript nih, buat pertemuan kita hari ini. Gue izin share screen, Raffi ya. Sudah terlihat belum share screen ku, Raffi? Udah. Udah ya. Oke, modul 3 lesson 1, Introduction to JavaScript. Oke, kita pergi ke discussion dulu nih ya, terkait namanya static and dynamic pages. Oke, let's, apa nih, what's the next? Oh, entah, gak nge-lag tadi. Oke, nah dynamic pages itu apa sih? Hi, we need to talk. Do you know what dynamic pages are and what I'm talking about? Nah, kalau dynamic itu berarti artinya gimana sih, Raffi? Boleh dijelasin nggak? Arti dari dynamic itu gimana? Dynamic pages itu maksudnya gimana sih? Kok berdasarkan pengetahuan Raffi? Gimana tuh kalau dynamic pages berarti? Dia tuh bisa berubah-berubah atau kayak dia cuman nggak bisa di-adjust gitu? Coba menurut Raffi aja Bisa, gimana kira-kira? bisa berubah-berubah. Bisa berubah-berubah. Oke, karena dari unsur kata aja udah dynamic gitu ya, berarti dinamis gitu lah bahasanya. Nah, kalau dilihat Raffi ya, dynamic pages are ones that somehow respond to user actions. Nah, kalau dilihat di atas tuh lihat tuh ya, ketika kita misalkan kita klik something, dia akan kayak memberikan efek percikan kayak gitu tuh, Raffi. Sedangkan kalau misalnya di bawah, ketika kita static gitu, kita buatnya static ya. Pages remain unchanged no matter what, so far we can only create those. Jadi di sini bisa dibilang kalau static itu dia itu ya udah dia nggak ada perubahan gitu ya, apapun yang terjadi. Dan sejauh ini kita cuma bisa buat kayak gini aja nih, yang pembelajaran kita sebelum-sebelumnya Raffi, itu di bagian yang di bawah ya. Jadi nggak ada kayak interaksi segala macamnya. In this example, when we click on the button, a visual response occurs. Nah, jadi kalau bisa dilihat ya Raffi ya, sama Raffi, di sini tuh kalau misalkan ketika kita buatin ya secara dynamic, dia tuh akan ada action. Kayak contoh di sini, kayak splash gitu, water splash. Kalau misalnya di sebelah kanan, nothing gitu ya, nggak ada perubahan. Nah, kira-kira opsi mana nih yang akan menjadi yang terbaik? Nah, di sini kita akan gunain namanya CSS Techniques ya, dan kira-kira tools apa nih yang kita bisa gunakan untuk membuat respon seperti yang tadi yang kita udah tahu. So, di sini kita udah pelajari juga nih beberapa nih. Kita udah belajar namanya hover, Raffi ya. Hover, cara kita ketika kita menyentuh sesuatu nanti dia hovering, ada juga active di sini untuk di active ketika klik sesuatu, ada juga keyframes di sini. Dan tapi itu masih kira-kira cukup atau enggak nih? Nah, mungkin kurang cukup ya. Nah, di sini ada satu lagi yang akan kita pelajarin di pembelajaran kita hari ini. Itu namanya JavaScript ya, which provides more freedom by allowing you to program the behavior of a page under different circumstances. For example, is it possible to change the appearance of the page as a response to the user actions. Jadi di sini kita akan belajar mengenai namanya JavaScript ya. Yang dimana dengan ada JavaScript dia itu memberikan kita kebebasan lebih untuk membolehkan kita untuk memprogram kebiasaan dari suatu halaman di bawah lingkungan yang berbeda. Contohnya di sini, mungkin nggak sih kita mengubah tampilan dari halaman dari sebuah respons berdasarkan user actions. Nah, itu possible di sini. Contohnya di sini ya. Here, for example, is a page with beautiful GS animations. Nah, lihat kalau di sini, Raffi ya, kita buatin dia tuh kayak tadi. Jadi dia kayak turun ke bawah, plok, dia langsung ngebuka, dan dia UI-nya jadi kelihatan lebih interaktif ya. Tentu kalau sekarang tuh harus banget kayak gini, Raffi. Jadi dibuat gimana mungkin orang itu nyaman gitu sama website kita atau mungkin aplikasi kita. Maka harus dibuat seintuitif mungkin dan semenarik mungkin.
Nah, dengan adanya JS ini, itu tuh akan membangun eh, citra dari website atau mungkin aplikasi kita buat jadi lebih menarik. And there is a whole game written in JS. When you press the spacebar, the bird flaps in the wings. This cannot be done in CSS. Tahu gak Raffi ini game apa, Raffi? Pernah main nggak Eh, sebelumnya? pernah. Apa masih ingat gak nama game apa? Flappy Bird. Yes, Flappy Bird. Nah, basically Flappy Bird tuh di sini possible nih kita tulis dengan menggunakan JS gitu ya, JavaScript. Tapi masih belum possible kalau kita nulisnya cuma pakai HTML, CSS karena dia basicnya cuma buat bikin web. Tapi kalau JS dia tuh functionnya lebih banyak lagi sehingga bisa memperkuat citra web bahkan bisa buat game seperti ini. Okay, I suggest we look into this in detail. So the lesson goal for today, we will try to go get to know JS. Kita akan belajar namanya variables, data types, work with the console. Kita juga akan belajar gimana cara kita membuat interactive pages, kita buat halaman interaktif, dan juga mengaplikasikan pengetahuan kita. Oke, let's go ke topik baru ya, namanya Introductions to JavaScript. Nah, di sini to start to using JavaScript, we need to answer three questions. Kita untuk memulai JavaScript, kita butuh untuk menjawab tiga pertanyaan, Raffi. Kira-kira apa sih algoritma itu? Dan apa sih programming language atau bahasa pemrograman? Dan juga apa sih itu program? Coba kalau dari Raffi boleh dong dijelasin bahasa yang pengetahuan Raffi. Algoritma itu apa? Programming language itu apa? Dan juga program itu apa? Um, Nah, menurut Raffi. Apa sih? Kalau berdasarkan Raffi aja. Kalau salah juga nggak apa-apa. Berdasarkan pengetahuan Raffi aja. Kayak kalau algoritma aku masih kurang tahu Kak. Programming language aku tahu ini apa gitu. Atau nggak kalau misalnya tahu juga sebutin aja gitu. Nggak apa-apa, kita kan belajar. Sama-sama belajar. itu Apa tuh? ya, nggak tahu Kak bingung ini Oke. jelasnya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin di sini paling gampang programming language ya, karena kita sering banget pakai Ya. Rapi ya. Kita udah pakai HTML, CSS, JavaScript, bahkan dulu kita belajar Python. Nah, mungkin kita masuk dulu dari nama algoritma ya di sini. Algoritma sendiri merupakan is a sequence of actions determined to achieve a goal. Jadi merupakan suatu urutan dari suatu aksi gitu ya, yang menentukan untuk kita mencapai suatu tujuan. Jadi bahasa itu dia tuh adalah urutan-urutan nih untuk sebuah aksi dan gimana caranya kita mengachieve a goal gitu. Kita bisa mencapai tujuannya. And then programming language is a language for communicating with machines, in our case, with the browser. A programming language consists of a set of commands. Its command has only one meaning. Nah, jadi di sini bisa dibilang programming language sendiri merupakan cara kita adalah bahasa untuk kita bisa berkomunikasi dengan mesin. Dan di kasus kita, itu dengan browser ya di sini ya. Programming language consists of a set of commands. Jadi programming language itu dia terdiri dari berbagai set gitu, pasangan perintah. Yang dimana masing-masing perintah tuh memiliki satu arti aja. Nah, contoh programming language itu macam-macam ya. Kita udah belajar juga. Kita awal banget kita belajar, tapi kita belajar Python. Terus kita juga belajar HTML, CSS, bahkan sampai sekarang kita belajar JavaScript. Itu merupakan salah satu bahasa pemrograman. Dan program sendiri apa? Di sini merupakan suatu algoritma yang ditulis dengan programming language. Jadi merupakan kombinasi nih antara algoritma dan juga programming language. Jadi dia itu adalah suatu algoritma yang ditulis dengan bahasa pemrograman. In JavaScript, we will write such programs forcing the browser to follow certain algorithms. Jadi kata di sini di JavaScript, kita akan menuliskan suatu program dan juga memaksa si browsernya itu untuk mengikuti algoritma tertentu lah bahasanya. Is it possible to write algorithm HTML? Nah, kira-kira possible gak ya? Atau bisa gak ya kita menulis suatu algoritma di dalam HTML itu sendiri? Nah, gimana caranya? Nah, di sini. Pertama kita harus cek dulu perbedaannya. Differences between HTML and then JavaScript. Kalau di HTML sendiri, di sini dibilang apa? Just stating the elements exist and how they look. Jadi dia cuman nge-state nih, gimana sih elemennya itu terlihat dan bagaimana penampilannya. Dan kalau di JavaScript, dia akan manage styles yang tergantung pada algoritmanya itu sendiri. Di HTML ini masih possible nih untuk kita merespons ke limited set of user actions. Jadi bisa dibilang tuh masih terbatas lah. Namanya ada hover dan juga active. Kalau di JavaScript di sini possible to response to any possible. Jadi di sini lebih luas lagi. Contoh kita bisa lakuin klik, mouse move dan segala macamnya. Dan di HTML sendiri juga di sini not possible nih. Itu nggak mungkin untuk kita menulis suatu algoritma. Jadi kita masih belum bisa nih. Kita nulis algoritma itu masih bisa dibilang tuh masih kurang advance. Sementara kalau di JavaScript itu udah possible banget untuk kita nulis algoritma ya. Jadi bisa dibilang hasilnya itu bakal lebih memukau dan juga any gitu. Bahasa itu dia lebih dinamis. Nah, so now working with numbers ya, cara kita bekerja dengan angka. In JavaScript, we can perform basic arithmetic operations with numbers, like add, multiply, divide, subtract. Everything is according to the rules of mathematics. Here's how these operations might look.
Nah, jadi di sini dibilang ya, kata itu di sini dengan adanya JavaScript kita tuh bisa lakuin basic arithmetic loh di sini loh. Kayak contohnya ada penambahan di sini ya, 5 plus 5, 10 kurang 7, 12 bagi 4, 3 kali 9, segala macam. Jadi matematika tuh bisa banget di sini. Okay, all the rules of arithmetic work here too. For example, the result of the following operations will be predictable. Nah, jadi di sini kalau misalkan Raffi lihat ya, jadi di sini dia udah ngikutin nih kaidah dari matematika. Ketika kita kurungin, dia akan ngikutin yang kurungnya dulu, baru dia lakuin pembagian. Nah, tapi hasilnya seperti apa sih? Nah, di sini selain itu kita juga belajar namanya variable Raffi ya. Yang dimana any operations with numbers doesn't make sense if it's possible to obtain its result in the form of value. Jadi katanya setiap operasi dengan angka itu nggak bakal make sense nih jika dia itu nggak mungkin untuk kita dapetin hasilnya dalam form nilai gitu ke value. Nah di sini kita punya variables ya, yang dimana akan digunakan dalam programming untuk menyimpan data apapun, termasuk dari result ya atau hasil dari arithmetic operationsnya itu sendiri. Nah, di sini Raffi, kalau cara buatin variabel, bedanya sama Python, Raffi ya, di sini kita perlu pakai namanya len. Nah, ingat ya Raffi ya, pakai let namanya let, terus juga sebutin namanya apa. Contoh di sini nama variabel kita buat namanya number, sama dengan 5 gitu. Makanya nanti hasilnya adalah seperti ini, gitu. Oke, Raffi, oke, nah mungkin boleh diperhatikan dulu Raffi ya, biar nanti takutnya nggak kelupaan. Nah, terus di sini juga kita punya namanya result, Raffi. Let result, jadi kita buatin variabel namanya result. Di sini kita equalkan jadi 5 plus 5 dikali 7. Nah, jadi di sini merupakan kita simpan nih, kita punya value 70 dengan disimpan di dalam variable result tadi. Nah, lalu di sini variable sendiri ya, to create a variable, we must ngapain nih? Use the let keyword. Kita akan menggunakan let keyword. Jadi bedanya kalau di JavaScript kita butuh namanya let di sini ya keywordnya. Juga state the name of the variable and assign a value to a variable. Jadi kita perlu state namanya dari variabelnya itu apa dan juga assign atau kita set value atau nilainya dari suatu ke dalam variabel ya. Keywordnya apa aja di sini kita punya let di sini ya cara kita assign variabelnya terus juga kasih tahu nama variabel apa. Contoh di sini number equal to apa 5 contohnya 5 atau enggak 10 atau enggak segala macam itu merupakan value atau nilai dari variabel itu sendiri. Nah, and then the equal operator is used to assign a value. There are also operators for changing existing values like plus equal, minus equal, multiply equal, divided equal. Nah, contoh di sini Raffi kita bisa juga loh kita buatin dia itu menjadi lebih simplify. Contoh di sini kita punya let number sama dengan 10. Jadi nilai awal dari number adalah 10. Nah, terus kita pengen lakuin namanya incrementing atau kita pengen menambahkan nilainya terus-menerus nih. Nah, di sini kita punya namanya plus equal di sini ya. Jadi nanti value-nya tuh akan ditambahin sebanyak 5 terus. Misalnya kita ngelakuin looping di sini. 10 plus 5, berapa? 15, 15 tambah 5. 20, 20 tambah 5, 25, segala macam, segala macam. Dengan menggunakan function si plus equal ini nih. Ini dia, sorry. Nah, ini dia. Set. Nah, ini dia, plus equal. Kita next dulu. Nah, we can also use values of existing variables in our calculations. Kita juga bisa lakuin kayak gini ya. Kita set let A-nya apa, 10, let B-nya apa, 20. Terus cara jalan ini gimana? Tinggal let result equal A multiply B. Jadi kita kalikan nih A sama B. Berapa 10 kali 20, Raffi? Berapa 10 kali 20? 200. 200 ya. Jadi 10 kali 20 adalah 200. Jadi ntar dia hasilnya adalah 200 seperti yang ada di sini. Gitu. There are rules for variable naming ya, juga ada peraturan untuk penamaan variabel. Kita bisa menggunakan letters dari English alphabet ya. Contoh di sini underscore dan juga dollar sign. Dan yang variable should reflect its purpose. Jadi di sini katanya nama dari variabelnya harus mereflek pada tujuannya apa. Dan juga di sini nama itu juga nggak bisa nih start dengan digit. Jadi make sure dia itu startingnya kalau nggak underscore, ya dia penamaan lah. Jadi nggak bisa pakai angka buat startingnya. Nah, sekarang outputting the result ya. Result variable will store the number to 100. But how will we know about it? We have learned how to store the data. Jadi kita udah belajar nih, cara kita nyimpan datanya dengan menggunakan variable. But knowing how to take a look at this data would also be nice. Jadi katanya mengetahui cara kita mengambil bagian nih, melihat dari data berikut ini itu juga akan bagus nih. Nah, kita di sini akan lakuin itu. Nah, di sini cara printingnya, Raffi, kalau di Python tuh kita pakai print di sini ya. Nah, di sini kita menggunakan namanya console.log di sini. To display separate informations, there is a console.log comment. In parentheses, we need to specify a value that we want to output. It will appear in the console. The same place where we saw the test result in the previous task. Jadi katanya nih, dia tuh tempatnya sama nih, kayak print lah. Tapi bedanya di sini kita perlu ngeprint. Contoh tadi kita punya variable namanya apa, Raffi? Terakhir yang menyimpan nilai perkalian A kali B, nama variable apa? Nah, result.
Result. Nah, result. Cara print result gimana? Gini, console.log result. Nah, nanti hasilnya adalah 200. Jadi itu dia bedanya kita menggunakan let. Kalau Python kemarin dia tinggal sebutin nama, misalnya jadi X10. Itu berarti udah assign variable. Tinggal di apa? Print X bintang 5. Oh, udah jadi. Nah, kalau di sini nggak, kita buatin variabelnya perlu pakai let di bagian sini. We can pass the value of variable into console.log brackets as we just did, and also the whole arithmetic expressions. Then its result will be calculated first, and only then it will appear in the console. So basically nanti dilihat ya Raffi ya. Di sini kita set A-nya tuh berapa? Contoh di sini A sama dengan 6. Jadi nilai variable dari A adalah 6. Terus kita tinggal print aja di sini console.log A bintang 5. Jadi bisa dibilang di sini ya udah 6 kali 5. Jadi berapa? Oh, 30 ya karena kita simpan A-nya tuh 5. And then alert di sini. That command is underway to see the data. It works exactly the same as console.log, but the result comes up in the pop-up window. Nah, jadi kalau tadi console.log itu dia cuma di print di terminal aja. Kalau menggunakan alert di sini dia tuh akan munculin kayak pop-up gitu lah, pop-up window. Dia tadi bilang di sini contohnya apa? Backoffice.algebra.org says 200. Jadi maksudnya adalah outputnya 200 dari perkalian kita. In this case, the value of expressions is again calculated first. Jadi katanya di case ini, nilai dari expressionsnya lagi-lagi tuh dihitung terlebih dahulu gitu ya. Contoh di sini alert A bintang 5, ntar ngasih tahu oh 30 segala macam gitu ya. Don't you think there's something missing? It seems we don't know how to output text. Nah, ini kita belum nih ngelakuin output text tadi baru angka. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke data types ya, Raffi ya. Jelas saja, obviously we need an opportunity to work with the text in JavaScript. In fact, it's not that difficult. The only rule that the text must always be in quotation marks. Here, for example, is spreadsheeting in the console. Nah, basically ini sama kayak Python juga, Raffi ya. Kalau string, sebutannya string atau objek itulah string lah ya, itu harus dibungkus pakai tanda petik, single ataupun double quotations gitu. Contoh di sini kita punya username equal to Fred. Jadi kita taruh di single quotations, kita masukin juga console.log di sini hello, username. Jadi username itu merupakan si Fred tadi ya. Terus juga kita masukin tanda seru. Nah, nanti hasil seperti ini. Hello, Fred. Nah, di sini outputnya kurang lebih jadi seperti ini Raffi ya, seperti yang Raffi lihat. Nah, lalu juga di sini ada namanya strings and numbers in JavaScript, which are different data types and operations with them are carried out by the different rules. If we add several numbers together, the result is obvious, but if we add strings, nah jadi di sini bisa gak sih kita kombinasikan string, kira-kira bisa gak, Raffi? Ini kan A-nya ini string nih, B-nya juga string. Kalau aku lakuin penambahan, kira-kira bisa atau enggak? Enggak. Enggak, coba kita cek ya. Bisa atau enggak? Jawabannya adalah bisa ya. Bisa kalau kita kombinasikannya sesama string. Jadi kalau misalkan di sini string itu bisa. Kalau penambah itu artinya adalah nanti dia jadi merging. Itu bahasanya itu dia tuh concatenate gitu lah bahasanya, concat atau menggabungan. Kalau dia itu sama-sama string. Tapi kalau misalkan dia itu number, dia akan lakuin namanya calculation ya, mathematical rules lah. Penambahan, pengurangan, perkalian segala macamnya. Now, the type of values is a top priority for JavaScript while executing each command. Nah, sekarang gimana nih jika tipe data itu campur gitu ya? Contoh, let's say seperti ini. Let's try to add string with a number. In those weird situations, JavaScript adjusts data types by itself to get some kinds of valid results. Nah, jadi di sini kalau misalnya dilihat ya, Raffi ya, dia tuh kalau misalkan di sini dia tuh ya ini lihat ya, kita kombinasikan integer sama string. Nah, here the result will be the string 104. The number has turned into a string so that it's possible for addition operator to work. Nah, coba kalau kita lihat. Nah, JavaScript juga figure out everything ya, out for us. But what if we wanted to get a number after all? In case a string needs to be considered as a number, which is we have namanya unary plus is used. We put it before the string value. Nah, jadi caranya biar dia jadi 14 adalah kita si B-nya ini kita tambahin namanya plus di sebelumnya. Nah, that means itu adalah kalau di Python itu sama dengan kayak integer ya. Integer, terus kayak kita masukin value-nya berapa, di sini ntar kan jadi integer ya. Nah, itu same lah. Cuman beda di sini kita cuma butuh plus aja di bagian sini. This time we will get the number 14. Nah, tadi kalau sebelumnya, kalau kita ketiga kombinasikan integer sama string ini jadi 104, nah sekarang ini jadi 14 nih, karena kita udah convert si B-nya jadi 4. So, to summarize, apa sih, gimana sih caranya JavaScript store data? Tadi kita bisa pakai variable ya. Juga kira-kira rule must be followed apa aja ketika memberikan nama. Tadi ya, kita nggak boleh kasih angka di awal. Terus juga possible nggak sih kita quotations of two other variables into variable? Nggak bisa aja ya. Explain what the type. Tadi ada string, integer. Tadi sebenarnya ada float juga, cuman kita belum pelajarin. Dan juga
operations perform. Nah, kita coba akan pelajarin di tugas. Oke, that's it for presentations. Let's go, kita kerjakan tugasnya, Raffi. Tas namanya variables. Boleh share screen ya, Raffi ya. Let's go, langsung kita kerjain aja tugasnya di modul 3 lesson 1 ya. Ini dia, Introductions to JavaScript. Nah, kita kerjain namanya konsep dari variable dulu. Mark the correct statements about pages. Nah, di sini. Yuk, buat nomor 1, Raffi. Nah, ini kira-kira apa nih jawabannya nih? Coba, ini aku yang ini, karena ini PG, jadi masih gampang lah ya. Raffi bisa jawab. Aku bantu aja. Yuk, kalau lag gue di refresh Raffi ya. Coba, boleh dibantu refresh dulu. Coba aku di refresh, bisa gak Raffi di refresh? Ya, jadi kasih. Coba di refresh kalau nggak muncul-muncul. Coba bisa gak nih? Belum muncul-muncul ya. Ini ditunggu dulu sebentar. Nah, di sini jadi kita akan jawabin beberapa pertanyaan dulu ya buat PG, dan juga nanti kita akan coba writing something nih. Nah, ini dia. Mark the correct statements about pages. Nah, di sini kita punya 3 jawaban benar, Raffi. Nah, kira-kira pages atau halaman itu apa sih? Dia merupakan apa aja? Page itu sendiri merupakan a static page ya, which doesn't respond, tapi dia tidak merespon ke user actions. And then, apa? Oke, oke. Jadi yang kedua itu opsi kedua salah ya. Nah, lalu apa lagi? Visual effects for dynamic page can be created with both CSS and also JavaScript. Nah, betul banget ya. Jadi, efek visual untuk page dynamic itu bisa kita buat dengan menggunakan CSS dan juga JavaScript. Satu lagi jawabannya. Nah, kira-kira apa Oke. lagi? Yaitu, oke, itu ya betul banget. Dynamic page response to user actions. Jadi, dia ngerespon kalau menggunakan dynamic. Kalau not dynamic, static, baru dia nggak ngerespons ke user actions. Mana the correct statement about the variables? Nah, kita kasih statement yang benar tentang namanya variables nih. Kita punya 4 jawaban benar, jadi cuma satu yang salah. Kira-kira yang mana aja? Apa aja yang benar kira-kira? Hmm. Nah, itu possible ya. Jadi, possible kita punya variables dengan value yang sama di dalam program ya. Siapa lagi? A variable is data unit that is its own name. Ya, itu betul juga. Bawain kedua. Lalu, variable can store both numbers and strings. Betul banget. Jadi bisa simpan strings ataupun numbers. It's possible to have several variables with the same name in the program. Ini mungkin untuk kita menyimpan beberapa variables dengan nama yang sama di dalam satu program. Nah, itu kira-kira gimana? Benar atau salah? Salah. Salah ya. Oke, berarti satu lagi jawabannya mana? Jelas is kita punya 4 jawaban benar. 4 jawaban. Berarti, itu dia. To create variable, we must use the keyword. Ya, lanjut lagi. Number 3. Oke, di sini cuma punya dua jawaban benar. Nah, gimana caranya opsi yang benar cara bikin variabel? Nah, yang pertama, yakin gitu? Yuk, coba. Aku kasih clue. Yang benar tuh nomor 4. Nomor 4 benar. Nah, kira-kira yang mirip-mirip sama nomor 4 mana lagi? Nah, itu dia. Let result equal to 20. Nah, ya itu dia. Good. Lanjut lagi. Nomor 4. Apa tuh? The value will be stored in the result variable after the program is finished. Nah, kira-kira nilai apa nih yang bakalan disimpan dan kira-kira disimpan nih sama nilainya? Kira-kira berapa? Pertama, X-nya 5. String apa integer tuh? X sama Y-nya.
di let-nya? Hmm. String ya. Nah, terus resultnya X plus Y. Jadi berapa tuh? Di baris ketiga, jadi berapa aja? Jadi 11 atau 56? String sama string? 11. Yakin. String sama Eh, string. 56. 56 ya digabungin. Nah, terus result plus 5. Jadi berapa? 565. Nah, 565. Very good. Betul banget ya. Jadi dia tuh, walaupun di integer, nanti dia akan gabungin jadi string tetap aja. Oke, lanjut number 5 di sini. Nah, di sini mungkin aku sambil share screen juga ya. Kita akan kerjain bareng-bareng, Raffi. Buat tugas yang ini. Udah terlihat ya? Oke, number 5. Baca dulu soalnya. Previous programmer who worked on the startup tried to write a program, but made several mistakes. The program should count the sum of the numbers from the variables x and y and output in the console. Do not change the names of variables and their values. Jadi jangan ubah. Nah, ini gampang nih. Berarti gimana tadi? Ya udah, ini kurang let berarti ya. Let x, y equal to ini kurang apa? Sama dengan. Terus ya udah. Dibilang apa? Dia minta sum ya. Sum of the numbers. Ya udah, tinggal apa? Ekspresi aja ya harusnya. X plus Y. Kita jalanin. Nah, lihat ya. 12. Jadi gampang, Raffi ya, buat soal nomor satu nih. Kita tinggal main di console log dan juga ekspresi aja. Oke, jawabannya 12 ya. Dari checklist. Oke, good. Lanjut lagi buat nomor 6-nya di sini. Number 6. Complete the program so that it shows a welcome message in the pop-up window. Which program? So, oke, jadi di sini kita akan pakai namanya alert, Raffi. Nama functionnya alert. Nah, let message ini udah tinggal di apa tadi? Alert ya. Alert apa? Message. Coba jalanin. Nah, lihat ya, muncul. Welcome to JavaScript. Langsung. Jadi yang functionnya alert. Bedanya tadi sama console log apa, Raffi? Bedanya alert sama console log. Terus sama apa ya, Coba. Kak? Bedanya alert sama console log yang barusan tadi kita pakai console log. Kalau yang blog itu buat Mm-mm. hmm, Buat apa? kayak penggabungan aja. Oke, jadi console log itu biasanya tuh dia buat printingnya tuh di terminal aja gitu ya. Kalau alert tuh dia akan pop up. Coba klik luncurkan muncul nggak kok di Raffi? Ada tulisan tulisan gitu gak? Ada. Ada ya. Oke, sip. Jadi itu dia ya. Bisa di checklist. Oke, good. Sekarang nomor 7. Lanjut lagi. Freelancer basically created two websites in a month. For each of them, he earned 103 and one mobile applications, which he reviewed 122 for. Write a program that will output the total amount of money earned by Fred in the month following the text. In a month, Fred earned to the console. The program should work as in the picture. Jadi bekerja seperti ini nih. In a month, Basil earn berapa? Nah, di sini kita menggunakan variabel ya. Oke, dia bekerja 103 dolar gitu katanya. Nah, let's go kita langsung buatin aja ya. Pertama, mungkin apa nih? Oke, for each of them, website satu, website 2 berarti ya. Untuk masing-masing dari mereka. Oke, jadi di sini kita buatin aja namanya apa? Misalkan jadi satu let website gitu ya. Sama website. Berapa? 103. Lalu juga di sini mobile. Let mobile. Berapa di sini mobilenya adalah 422. Udah, kita sebenarnya tinggal console.log aja nih di bagian sini. Nah, bisa juga sebenarnya cara cepatnya tuh biar ini kita langsung kali dua aja di bagian sini ya. Nah, kan dia kerjain dua website. Jadi langsung console.log, print aja tulisannya apa? In a month, oke. Basil, earn. Nah, di sini kita tuh bisa ngelakuin calculation-nya bebas nih. Kira-kira mau ngelakuin calculation-nya di mana? Nah, mungkin bisa juga biar lebih rapi kita dibikin di result aja Raffi gitu ya. Jadi kita buat di bagian result nih, biar di hasil lebih rapi. Let result, result itu berarti apa? Result itu adalah yang dia dapetin nih. Berarti apa? Ya udah website
ditambahkan dengan siapa? Dengan si mobile. Dan habis itu tinggal kita kasih koma aja di sini ya. Kasih koma, result. Menjalanin, lihat ya. Oke, in a month, Basil earn 628. Nah, itu dia cara pembuatannya. Masih simple, Raffi ya. Bener gak? 628. Oke, good job. Oh, failed. Kenapa nih? Salary calculated failed. In a month, Fred earn. Coba pastikan tulisannya sama, Raffi. Make sure tulisannya sama. Persis sama. In a month, Basil ya, bukan Fred. Namanya di baris 6. Kamu ganti Fred jadi Basil. Oh, Nah, coba. Ah, oke. Lanjut lagi. Nomor 8 sekarang kita, Raffi. Oke. Fred decided to keep record of the time spent on each project. For example, he spent several working days, 4 hours, and 31 minutes on the last one. Interesting. How many minutes is that? Calculate the total amount of minutes spent on the projects and output into the console with the note, minute spent, consider one working day as 8 hours of working time. The program should work as in the picture. Jadi dia harus bekerja seperti yang ada di gambar ya, di bagian sini. Oke. Nah, pertama-tama apa dulu nih? Kita buatin variabel belajar, Rafi. Pertama apa? Days. Oke, dia menghabiskan 7 working days. Oke, satu lagi. And then kita punya di sini adalah hours ya, atau bahasa itu jamnya. Jamnya dia berapa lama di sini? Nah, kita langsung tulis aja. Hours sama dengan apa? 4. And then minutes ya, jangan lupa minutes. Let minutes, minutesnya berapa? Dia menitnya di 31 menit di sini minutes. And then once again, kita di sini bisa langsung printing bagian resultnya aja. Let result. Nah, based on assumptions di sini dibilang ya, satu hari kerja tuh ibaratkan 8 jam dari working time, gitu kata dia. Nah, kalau gitu gimana? Ya udah berarti kita tinggal kaliin aja nih. Berarti days, hari dikalikan dengan sehari kita kalikan dengan 8 jam kerja, dikalikan dengan apa? 60 di sini ya. 60 ditambah dengan apa? Jam, hoursnya kita kalikan dengan 60 ditambah dengan apa? Menit gitu ya, atau menitnya. Jadi bisa dibilang di sini hari dikali dengan 8 dikali 60 ya, karena kan 1 jam itu 60 menit. Nah, biar kita tahu nih berapa lama. Ditambah dengan jamnya itu 4 jam dikalikan dengan 60 dan juga ditambahkan menitnya itu ada berapa? Oh, ada 31. Nah, setelah itu tadi kan hoursnya berarti tadi berapa? 4 ya. Kita convert jadi 60 jadi ya jadi 240 menit. Nah, ini juga sama kita convert 8 56 jadi 26 jam kita kali 60 juga biar jadi menit. Udah tinggal kita konsol. Oke, biasanya ini biar lebih rapi aku kasih pemisahan gini nih. Console.log apa di sini minutes span titik dua siapa kita kasih sebagai si result. Nah, jalanin checklist. Nah, di sini outputnya 361 ya. Bisa juga misalkan mau contoh nih pakai alert. Nah, coba kalau kita lihat kalau pakai alert gimana sih? Nah, tinggal di copy aja. Copy isinya taruh jalanin. Lihat ya, minute span. Oke, oh di sini nggak muncul nih karena warna teksnya mungkin. Ya, cuman so far begitu ya. Jadi kita cuman pakai Solve aja buat sekarang. Oke, bisa Raffi? Oke, good ya. Bisa. Sip. Nah, mungkin kita ke satu soal lagi nih buat di tas yang ini. In the break between projects, Fred decided to create useful program. The desired program is calculator that outputs the result of all possible arithmetic operations with two numbers at once. Addition, subtractions, multiplication, and division to the console. Let's try to decode the program itself. Variable with numbers themselves are already created. All that remains is the output everything that's needed to the console. The program should work as in the picture, but the result of operations can be displayed in any order. Important, don't change the names of variables in the numbers. Jadi jangan ubah namanya dari ininya sendiri. Nah, di sini kita buatin kayak gini ya, 21, 12, 54, 6. Nah, di sini. Gimana jadi caranya biar biar jadi 21 kita perlu ngapain, Raffi?
Dari 18 sama 31 kita perlu diapain? Dikurang. Hmm, yakin? Dari 18 sama 3 biar jadi 21. 16 sama 3. Oh, tambah. Tambah ya. Udah langsung aja perform langsung. Console.log. Apa di sini berarti N1 plus N2. Kalau 15 berarti berapa? Ya udah tinggal dikurangin aja ya. Biar cara cepat kita copy aja nih. Copy, ini berarti pengurangan. Terus apa? Oh, 54 berarti dikali ya sekarang ya. Kali. Terus sekarang apa? 6 6 berarti apa? Pembagian. Oh, udah. Addition. Kita cek, jalanin, checklist. Nah, itu gampang ya buat kerjain tugas yang ini. Del sama bawahnya berarti bagi. Oke, sip. Oke, bisa ya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lanjut dulu ke materi Raffi ya. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan coba lanjutin lagi buat kerjaan tugasnya. Nah, kembali dulu ya Raffi ke dalam platform ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut aja ya. Dan kita masuk dalam topik baru ya namanya interactions with the page atau bahasa interaksi dengan halaman. Oke, sekarang cara changing the page ya, atau cara mengubah halaman. As you will remember from the beginning of the class, if the JS, we can dynamically change the state of the page. Jadi katanya di dalam JavaScript kita bisa nih mengubah secara dinamis state dari halaman itu sendiri. Nah, kira-kira kamu punya ide gak sih gimana sih caranya JS itu bekerja gitu, berhubungan sama HTML dan kode dari page-nya dan juga object on it. Now, as we remember from the beginning, the class, in JavaScript, we can dynamically change the state of the page. JavaScript code is linked to the HTML code of the page through the DOM tree, namanya ada DOM ya di sini. Which is, itu namanya adalah document object model. Is the object model of the document. Jadi merupakan objek model dari suatu dokumen. Nah, DOM tree by default, ketika kita memuat suatu halaman, browser itu akan membuat DOM tree ya, dengan semua page elements, kontennya dan juga attributes dan juga propertiesnya. Di mana masing-masing node dari tree atau dari pohon itu sendiri adalah suatu objek yang merefleksikan spesifik elemen dari suatu halaman. Nah, contoh di sini ya dari DOM tree itu sendiri ya. Urutannya tuh di sini kita punya dokumen, terus juga kita punya HTML. Di HTML ada apa aja? Kita punya head isinya ada meta sama title. Di sini kita punya body itu isinya bisa ada kontainer ya. Kontainer terus ada unordered list, list item atau ordered list, dan juga punya heading to di bagian sini. Kalau kita tulis di HTML tuh kurang lebih seperti ini nih. Pertama kan pasti ini sendiri ya, HTML sendiri buat kita taruh. Terus juga HTML ini sendiri tag-nya. Head isinya tadi ada apa? Ada DOM tree, contoh di sini buat judulnya dan juga meta charts head. Dan juga di dalam body, kita punya kontainer, kita buatin suatu kontainer. Isi ada heading to, dan juga list item, contoh di sini ya. Kita buat di sini ada 4 list item. Ya udah, tinggal di sama div itu cara kita buatin suatu kontainer ya. Dan juga ditutup pakai body. Dan jangan lupa yang terakhir adalah HTML, sesuai sama urutannya. HTML itu dia paling luar. Before changing an element, the browser must first locate it among other DOM objects. So we should first specify which element to look for, and the plan is as follows. Jadi rencananya adalah seperti ini. Pertama kita perlu spesifikasikan selector of the desired element. Jadi kita perlu menspesify ya selector dari elemen tertentu. Dan juga di sini JavaScript goes through the DOM tree from top to bottom and search for the desired object. Jadi kita JavaScript tuh akan mencari tahu nih DOM tree dari atas ke bawah dan juga mencari objek yang diinginkan. And then we get the DOM objects and change it. Jadi kita akan mendapatkan objek dari DOM-nya dan juga mengubahnya. And then kita juga akan mengubah perubahannya akan ditampilkan ya dari suatu halaman. Nah, search by selector di sini. Jadi perintah yang membolehkan kita untuk mendapatkan objek dari suatu halaman namanya adalah query selector di sini. Yang dimana the search must be started from the document root element. Jadi pencarian itu harus dimulai dari dokumen root element atau bahasa itu ya akar dari elemen itu sendiri lah. Di sini kita pakai variable, contoh di sini namanya item equal document.query selector, terus kita masukin selektornya apa. As a result of this document, the item variable will contain an object from the page found by specified selector and which we can work with. Jadi katanya sebagai hasil dari perintahnya, variable dari item itu akan berisi objek dari halaman ya yang kita temukan oleh specified selector atau selector yang di-specified lah di sini. Di mana kita bisa bekerja. The search can carried out by selector of tag or class. Jadi kata di sini search-nya bisa dibawa nih dengan menggunakan selector atau tag dari kelas itu sendiri ya. Oke, nah di sini kita bisa buatin aja di sini how do you like query selector.
kita masukin di sini, terus juga contoh di sini kita buatin kelasnya di sini red, gitu, kelasnya merah, iris the red text, jadi teksnya warna merah tadi, dan juga kita biarin di sini headingnya ya. Red heading equal to document dot query selector kita set sebagai heading 1 di sini kita pengen cari heading 1 tadi. Nah, let item dokumen selector red. Nah, nanti dia akan reference ke sini nih. Yang dari H1 ketika kita bilang H1 dia akan reference ke sini. Yang ketika kita cari dot red, dia akan cari ke sini. Nah, jadi dia nanti tampilannya seperti ini, dia akan mencari lah by using the tag ya. Jadi dengan cara menggunakan tag. There may be several elements on the page with the same selector. Jadi katanya ada beberapa elements nih dari halaman dengan selector yang sama. In this case, the query selector comment will return the first matching element. Jadi query selector comment itu akan kembali dengan first matching element gitu ya, atau elemen yang matching lah di sini. Nah, sekarang gimana cara kita memberikan browser certain understanding gitu, pemahaman yang pasti, yang dimana elements itu kita butuhkan. Nah, di sini, if there are several elements with the same selector, we can search not across the entire tree, but only within the specific elements among its descendants. Jadi, ini biar kita lebih cepat nih. Jadi, kita bisa nyari turunannya aja. Pertama, di sini kita cari dulu, let's first document query selector, kita cari P, contoh di sini ya, sebagai paragraph. Juga di sini kita buatin container. Kita cari di sini query selector sebagai dot container tadi. Nah, terus juga di sini kita buatin second, yaitu sebagai query selector buat cari P. Jadi, di sini urutannya ya, 1, 2, and then 3. Jadi di sini kita buatin urutannya masing-masing nih, biar dia pencariannya juga jadi lebih cepat dibandingkan kita cari secara keseluruhan. Searching among the descendants of the container. Nah, jadi di sini ntar dia akan cari by the container tadi. That second, nah di sini dia akan cari kira-kira kontainer yang mengandung P itu yang mana? Oh, yang ini dong ya, jelas di sini. Si second paragraph ini. Kita akan buat seperti itu. Oke, sekarang cara mengubah elements. Now that the variables contain mutable objects, let's try to do something interesting with them. Jadi katanya sekarang nih variables ini berisi mutable objects itu, atau bahasa itu mutable lah, yang kita bisa lakukan sesuatu hal yang menarik nih dengan mereka. Pertama di sini kita cari namanya first tadi ya, document.query selector, kita query si P tadi, lalu juga kita using di sini query selector, kita pakai namanya container untuk kita mencari selectornya itu sendiri, dan juga di sini kita punya second di sini ya, yaitu kita mencari apa kontainernya. Jadi dalam kontainer itu kita cari si P-nya. Jadi kita langsung specified nih. Oh, si P itu ada di dalam kontainer loh. Nah, nanti ketika kita dapetin adalah seperti ini. First .inner.html, now there's another text. Dan juga second style.color, dia akan munculin red seperti di sini. Lanjut lagi. Nah, di sini jadi first ada juga inner di sini. Jadi first itu dia akan refer ke elemennya Raffi, dan juga ada inner HTML. Dia akan merujuk pada konten dari elemen itu sendiri. Ada juga di sini now there's another text, yaitu value-nya ya. Changing the content of the space element to a specific string. Jadi dia akan mengubah konten dari suatu elemen ke string yang secara spesifik. Nah, perlu diperhatikan juga di sini ada operator plus sama dengan ya. Juga bekerja di sini. Di sini akan ada line baru yang ditambahkan ke dalam konten yang lama. Nah, sekarang cara kita refer ke elemennya. Di sini punya second. Kita juga punya style di sini. Now, let's turn to the styles of the element. Jadi, kita akan coba untuk kita styling ya dari suatu elemen, dan juga di sini ada color-nya. Untuk kita specify kita mau warna apa sih. Dan di sini kita cara set style value-nya atau warnanya kita set di sini sebagai red ya, sebagai string di bagian sini. Dan resultnya seperti ini. Pertama tadi buat seperti ini ya. Pas paragraf seperti ini, div class, juga P. Nah, sekarang kita buatin apa first query selector P, terus kita panggil kontainernya, dokumen query selector, container. Jadi kita cari namanya container, namanya dot container. Terus kita pergi ke sini, let's second container dot query selector P. Nah, jadi kita cari dalam kontainer tadi, itu di sini, itu yang mengandung P yang mana, dan di sini kita bilang apa? Kita ganti first.html, now there's another text. Nah, jadi kita ganti nih first paragraph tadi, si P tadi, itu dari first tadi, kita ganti jadi now there's another text, dan juga kita ke second. Nah, second itu dia mengandung apa? Kontainer yang ada P-nya. Set style color dengan red. Nah, jadi ntar hasil seperti ini, Raffi. Bisa dipahamin nggak sampai sini? Bisa dipahami sampai sini, Raffi? Halo? Bisa. Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang ada styles nih. We can change any styles and all of them are revert to just like in CSS. The exceptions is properties that in CSS have a dash in the name. For example, font size or margin top.
Nah, jadi kata di sini kita bisa mengubah nih style apapun, yang dimana mereka itu merujuk pada CSS ya. Yang mana di sini ada pengecualian ya, merupakan properties yang mana CSS-nya itu punya dash atau bahasa itu ya tanda hubung lah di dalam namanya. Contohnya di sini kita punya font size atau namanya margin top. Kita set aja di sini second style font size, kita set font size apa? 20 pixel, 20 pixel, dan juga second style margin top. Kita set di sini misalkan 20 pixel. Jadi kita set margin topnya 20 pixel dan juga font size-nya di 20 pixel. And that's it. So for pinning ya. Nah, ini apa aja sih kita dapetin dari kelas tadi ya. Jadi kita bisa juga nih miripnya mirip-mirip CSS di sini kita bisa bahkan kita bisa nge-replace value-nya langsung ya. Kita bisa dapetin tag-nya, terus juga kita bisa ngelakuin perubahan warna dan segala macamnya dari pembelajaran. Sip, jadi mungkin aja langsung aja di sini kita lanjutin ke tugasnya Raffi ya. Sekaligus nanti kita menutup kelas kita hari ini dengan mengerjakan tugas di sini. Itu working on the platforms, interaction with the page. So, on today in class kita belajar apa aja? Kita udah belajar nih, Raffi, gimana sih cara kita melakukan belajar mengenai variables, dan juga perform operations with them, and find out what data types, jadi tipe data itu seperti apa aja, dan juga belajar mengenai DOM ya, apa sih, dan juga learn how to change the page using JavaScript. Oke, that's it. Let's go, kita ke tugasnya lagi, Raffi, boleh share screen ya, buat tugasnya. Yuk, let's go, Raffi, boleh di share screen, kita kerjakan segmen yang kedua sekarang. Boleh di back dulu, terus kita kerjakan segmen yang kedua. Nah, indicate the correct statements. Nah, ini agak banyak. Jawabannya ada 5, Raffi. Nah, kira-kira yang mana aja? The content of the element can not only be changed, but also obtain a string value. Nah, ini bener gini. Betul gak? Betul ya, jadi konten dari elemen tuh nggak cuma bisa diganti, tapi juga bisa diisikan dengan string value atau nilai string. Terus yang kedua, the content of an element can be changed only once. Bener gak? Cuma bisa diganti sekali doang. Enggak. Enggak ya, oke, good. Lalu yang ketiga, we can use JavaScript to change the content and styles of an element. Betul ya, ini kayak aku bilang tadi, dia tuh bisa kayak mirip-mirip CSS. Lalu apa lagi? If there are several elements with the same selector on the page, all objects will change if you change the style in JS. Katanya jika ada beberapa elemen dengan selector yang sama dalam suatu halaman, semua objek akan berubah jika kamu mengubah styles in JS. Benar gak? Enggak ya. Nah, lalu lanjut lagi. The DOM object can be saved to a variable. Betul? Bisa nggak kita simpan DOM ke dalam variable? Bisa Belum. ya. Bisa. Jadi DOM Bisa. tadi ya, yang tree-tree tadi. You can obtain object from a page by tag ID or class. Bener gak? Kita bisa dapetin objek dari page itu dengan menggunakan apa aja? Tag, ID, sama class. Bener gak? Hmm. Iya. Betul ya. Jadi kita bisa dapetin tag, ID, sama class. Oke, apalagi? The DOM tree is not related to the page. Is it correct? Enggak ya. Itu salah ya. Dia itu emang, dia, sebenarnya ya, dia related. Terakhir, the DOM tree consists of the that can obtain and manage via JavaScript. Nah, itu dia. Jadi DOM tree consists of objects yang bisa kita obtain dan juga kita manage dengan menggunakan JavaScript. Nah, the last option is correct ya. Jadi kita punya 5 opsi jawaban di bagian sini. Oke, boleh di next lagi, Raffi. Oke, number two. Nah, let's go. Kita kerjain bareng-barengnya di sini ya. Oke. M4L3. Eits. Oke, sebentar. Tadi hilang ya. Oke, ini sorry ya. Tadi hilang. Nah, ini dia. Oke, lanjut lagi. Sekarang ke bagian kedua. Tadi nomor 2 ya. Write a program, fix the page so that the text on the main page will come to the user instead of saying goodbye to them.
The program should work as a picture. Jadi harus begitu seperti yang ada di gambar. Udah ini mah gampang ya harusnya ya. We are waiting for your return. Ya udah, tinggal ganti jadi apa? Jadi welcome kata dia. Coba kalau kita edit ini ya boleh nggak? Kalau kita harus menggunakan si yang tadi. Welcome, apakah boleh seperti ini? Coba. Nah, ini bisa ya. Jadi kita bisa juga menggunakan HTML di sini. Ini masih gampang nih di sini. Oke, oke, next. Nah, mungkin di sini baik nomor dua dulu ya. Nah, di sini tadi kan kalau cara HTML, Raffi. Nah, sekarang gimana ya kalau cara JavaScript? Nah, ini mungkin agak lebih ribet, cuman nggak masalah. Yang penting Raffi jadi tahu nih, gimana caranya ganti kalau pakai JavaScript. Mungkin balik balik nomor dua dulu. Nah, pertama-tama kita buatin dulu di sini variabelnya ya. Itu tadi, misalnya tadi kita sini artinya heading. Pakai apa namanya? Dokumen dot query selector. Nah, pakainya yang selector aja. Nggak usah all. All tuh nanti dia semuanya. Di sini apa sih? Oh, dia itu cuman sendiri nih H1. Ya udah tinggal gampang ya. H1. Ikutin aja gitu ya, H1. Terus apa di sini isinya? Heading dot inner HTML. Apa di sini kita pengen ganti jadi apa? Welcome. Nah, contoh di sini aku ganti lagi nih HTML jadi misalkan ngasal aja deh. Nah, dia bakal tetap welcome karena dia lebih kuat ya. Itu jadi cara pembuatannya. Nah, mungkin yang all nggak usah Raffi, kita nggak pakai all dulu. Selector selector biasa aja. Jadi selector all-nya bisa dihapus aja. Bagian all-nya itu tulisan kamu. Yang all-nya aja dihapus. Jadi selector aja sampai selector. Oke, sip, good. Boleh lanjut nomor 3 sekarang ya, kalau udah. Baca lagi soalnya, first paragraph JavaScript is fun. The JavaScript should change the content and style the second paragraph. Here's how to need to do. Change the content element to JavaScript is fun. Change the text color to red. The page should look like the picture. Oke. Jadi di sini kita perlu ganti si first paragraph dan juga the second paragraph ya. Nah, di sini kalau Raffi lihat ya, kita punya di sini div class, namanya di sini container buat yang di bagian sini. Nah, tapi di sini juga ada P lagi nih, namanya container inner gitu di bagian sini ya. Nah, let's go, kita jelasin dulu aja, kita buat variabelnya. Pertama mungkin namanya inner dulu nih, yaitu terkait namanya inner variable. Dokumen, dot query selector, oke. Nah, di sini apa yang namanya inner tadi? Namanya adalah ini ya, dot container inner. Jangan lupa dot h dot, nah ini dia, dot container inner di sini. Nah, karena kita pengen ganti si ini ya. Nah, udah di sini terus kita sekarang set dulu ya paragrafnya. Paragraf, mungkin par aja, ya pendek. Siapa ada di dalam apa? Inner ya. Inner dot query selector. Kita mau cari siapa? Kita mau cari P. Itu sih paragraf ini sendiri si P. Apa yang mau kita lakuin? Nah, di sini kita ganti ya. Inner HTML. Kita pengen ganti kontennya jadi apa? JavaScript is fun. Is fun. Jalanin dulu, bisa gak? Oke, udah berhasil JavaScript is fun. Sekarang tinggal kita lakuin namanya permodelan di sini. Yaitu apa? Par.style.color. Kenapa di sini kita pakai red di sini ya? Nah, bisa gak? Nah, gitu ya. Jadi cara pembuatannya. Oh, content change file. Par in HTML. Coba aku cek dulu. Document query selector, container inner.
Oke, query selector P, par.inner.html, JavaScript is fun, par.style, .color, red. Sebentar. Oke, coba wait ya. Let me see. Bentar ya. P, query selector, par, oke, inner di sini. Dot container inner, oke, Ini second. JavaScript-nya S-nya besar. Eh, oh iya, JavaScript-nya ya. Oh iya Heeh. benar. Gue lupa di sini. Coba dicek bisa gak? Oh iya, good ya. Wah, mantap nih Raffi. Thank you ya for solving the problem ya. Masalah yang sangat kecil dan sebenarnya udah ada output ya. Cuman memang harus seperti itu. Oke, good job Raffi. Nah, sekarang langsung nomor 4 nih. Is the selections of a website of an online store selling plant for outdoors and outdoors. Brad wants to add two pink tea, one small cactus, and one large cactus to the cart. Seems like he probably already has a room cactus. Our task is to calculate and output the console to the total amount of money that Fred will spend on for beautiful cacti. Mark total for products the program should plot as the picture. Jadi bekerja seperti pada di gambar. Jalanin dulu. Ya, lihat di sini ya. Indoor, outdoor, small, pink. Nah, jadi kalau misalnya dari si HTML sama CSS itu dia jadi seperti ini ya. Cuman kita di sini butuh untuk mengkode si JS ini. Dia akan print total untuk part produknya tuh kira-kira berapa sih total untuk part produknya. Yang pertama-tama kita dapetin apa dulu di sini? Ada siapa aja? Ada 20, 79, 10 sama 500. Oke, nah pertama-tama kita cari dulu nih. Di sini tuh 20 ada di mana sih? Yang pertama ada 20. Oke, 79 dan segala macamnya. Oke, wait, price tiny, huge, huge. Oke, nah jadi di sini buat dapetinnya banget nih kita bisa ke bagian sini nih. Ada di sini ada regular, ada huge buat 79, terus juga ada tiny buat 10. Ada juga di sini apa? Special buat 500. Langsung aja kita di sini buatin satu-satu ya. Apa aja di sini kita punya? Misalkan di sini kita buatin tiny aja gitu. Misalkan ya biar lebih simpel. Tiny. Nah, ini apa tadi berarti dokumen dot query selector cari di sini dengan keyword tiny. Di mana dia itu ada di mana? Ada di jangan lupa di inner ya, ada XML ya. Inner HTML. Tiny, tiny, tiny. Nanti kita fokus tiny dulu yang kecil dulu nih. Ada di sini. Nah terus kita lanjut lagi. Ada apa lagi? Ini copy-copy aja ya, biar lebih cepat. Ada tiny, ada regular ya. Regular, mana regular? Regular. Price special, price regular. Oke. Nah, regular mungkin di sini. Regular, regular. Lagi tadi ada huge sama special ya. Huge, huge. And then the last one is special ya. Di sini kita ganti aja jadi special. Special and then special. Oke, udah jadi. Kita udah berhasil outputting mereka semua. Nah, sekarang kita tinggal lakuin namanya penotalan, Raffi ya. Nah, di sini buatin aja variabel ya. Misalnya aku buat terpisah biar dia lebih rapi. Net result sama dengan gimana? Dia rumusnya apa? Total untuk part produk di sini ya. Oke, harus bekerja seperti pada di
gambar di sini. Nah, jadi di sini kita akan nambahin masing-masing dari mereka nih. Hmm, kayak let resultnya tambahin apa aja? Tiny, huge, sama spatial. Di sini ada regular juga ya, by the way. Indoor, outdoor, nado 20 nih, oke. Nanti di sini, ya udah kita cobain aja. Di sini ada keterangan nggak? Oh, di sini dua pink cacti, dua pink cacti, oke. Berarti ini si spesialnya dua, oke. One small cactus and one large cactus. Oke, nah jadi kita nggak butuh semuanya. Menurut kamu berarti kita butuh apa aja? Small, small berarti tiny ya. Ini kita jadi integer, berarti tadi pakai plus. Terus juga mungkin dari awal aja. To pink cacti berarti pink cacti itu berarti dia ada di special ya. Special tuh dia 500, bener nggak? 500 tuh nah ya special. Jadi bisa dibilang plus special dikalikan dengan 2 ditambah dengan siapa lagi? Eh, one small cactus berarti tiny plus tiny. Ini artinya berarti kita convert ya kalau plusnya nempel. Itu apa lagi? Satu lagi large. Ada huge di sini. Huge. Udah tinggal kita konsol aja nih konsol deadlock total for four products. Berarti berapa? Di sini udah result. Run this. Oke, 1089 bener gak? Nah, ini dia. Jadi jawabannya adalah 1089 Raffi. Jadi cara programnya seperti ini. Nah, bisa diikutin aja ya cara pembuatan kodenya. Jadi spesialnya diminta dua, terus juga ada satu yang kecil, dan juga ada satu yang besar. Huge. Nah, komanya di dalam ini, di dalam kurung ya. Koma habis. Kamu petikin dulu, jangan lupa. Di situnya dipetikin dulu nih. Di sini nanti petikin dulu. Ini kasih petik dulu nih. Sini kasih petik dulu. Jadi petiknya itu di dalam tanda kurung ya. Petik, koma, result. Koma, bukan pakai titik. Kamu pakai titik tuh. Nah, ya coba dijalanin sekarang. Oke, good. Nah, ya jadi pas banget ya, Raffi ya. Waktu kita juga pas banget. Oke, jadi itu mungkin sekalian penutup juga Raffi ya. Oke, jadi untuk hari ini Raffi kita udah belajar nih mengenai namanya JavaScript ya. Kita belajar di sini konsep dari macam-macam. Kita belajar mengenai DOM dan segala macamnya ya di pembelajaran kita di hari ini ya Raffi. Jadi kita banyak banget kita yang pelajarin di pembelajaran kita hari ini terkait DOM, terkait JS itu sendiri, dan gimana cara kita buat code menggunakan JavaScript dan juga tentang operation seperti variable dan segala macamnya. Sampai sini dari Raffi ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada. Belum ada. Mungkin seperti biasa Raffi sebelum close boleh dong kode Raffi sendiri. Raffi boleh dong summarize apa aja sih yang Raffi udah pelajarin dan juga dapetin dari ini. Itu tentang JavaScript Mhm. penggunaan yang lab. Mhm. Lalu, Terus, eh, yang lab result terus penggunaan buat variabel sama itu. Satunya lupa kan. buat variabel, buat calculations, buat styling juga. Ya, good ya, itu dia. Thank you Raffi ya sudah join di kelas kita hari ini. Mungkin itu aja pelajaran hari ini. Terima kasih banyak Raffi sudah join. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya. Mungkin itu aja buat pertemuan kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya Raffi. Thank you. Bye-bye. Sampai jumpa. Selamat malam. Ya, masih Kak. Sama-sama.